Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bab 2 dengan judul Meyakini Hari Akhir dengan Mawas Diri. Silahkan disimak dan difahami. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, mendeskripsikan dalil iman kepada hari akhir. Kedua, mengidentifikasi macam-macam nama kiamat, dan yang ketiga, mengklasifikasikan kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamat. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, mampu mendeskripsikan dalil iman kepada hari akhir. Apa itu pengertian iman kepada hari akhir? Yakni meyakini dan mempercayai bahwa hari akhir tersebut pasti akan terjadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 7, yang artinya, sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Berikutnya yang harus kalian fahami adalah pengertian hari akhir dalam Islam. Apa yang dimaksud dengan pengertian hari akhir dalam pandangan Islam? Wahai generasi Muslim, kita tidak tahu kapan hari akhir akan terjadi, akan tetapi kita harus benar-benar meyakini dan mempercayai bahwa hari akhir tersebut pasti akan terjadi. Banyak ayat Al-Quran menjelaskan tentang iman kepada hari akhir yang dihubungkan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berarti bahwa apabila seseorang tidak beriman kepada hari akhir, maka tentu saja orang tersebut tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, wahai anak-anakku yang soleh, dengan demikian, hendaklah kita tidak hanya meyakini hari akhir yang dahsyat itu, tetapi juga berusaha untuk senantiasa memperbaiki diri. Semoga dengan mempelajari hal tersebut, hati kita semakin tergugah untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita termasuk golongan yang mendapat perlindungan pada hari kiamat nanti. Kemudian tujuan pembelajaran berikutnya ialah mampu mengidentifikasi macam-macam nama kiamat. Yang pertama ialah kiamat sugro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Mengapa dinamakan kiamat kecil? Karena pada kiamat sugro hanya bagian-bagian tertentu saja yang mengalami kehancuran. Kiamat sugro atau kiamat kecil merupakan peristiwa berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia ini. Semua makhluk hidup yang bernyawa di dunia ini akan mengalami kematian. Adapun peristiwa kiamat sugro di antaranya, yang pertama ialah kematian. Peristiwa kiamat kecil berupa kematian sudah sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yakni meninggalnya seorang hamba termasuk kita. Itu merupakan mutlak rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ialah bencana alam, seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, gelombang panas, badai tropis, tornado, wabah penyakit, kebakaran, badai salju, dan tsunami. Yang kedua, peristiwa hari akhir disebut dengan kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Artinya kiamat besar, yaitu kehancuran alam semesta dan seluruh isinya, termasuk kematian semua makhluk-makhluknya, kecuali yang dia kehendaki. Alam kehidupan manusia pun akan berganti dengan alam baru, yakni alam akhirat. Kiamat kubro memang belum terjadi, sehingga tidak ada seorang pun yang mengetahui bagaimana peristiwa yang sebenarnya. Namun demikian, kita wajib meyakininya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kedatangannya sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat 134 yang artinya, sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu tidak mampu menolaknya. Adapun keterangan dari beberapa riwayat, berikut tanda-tanda sebelum datangnya kiamat kubro berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Keluarnya Dajjal yang mengajak manusia kepada jalan sesat. 2. Keluarnya Imam Mahdi yang akan menegakkan keadilan. 3. Turunnya Nabi Isa bin Maryam. 4. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. 5. Munculnya awan hitam atau disebut duhon. 6. Terbitnya matahari dari sebelah barat. 7. Keluarnya binatang melata pada pagi hari. Berikutnya, tujuan pembelajaran yang ketiga yang akan kita pelajari dan harus kita capai pada hari ini ialah mengklasifikasikan rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat setelah hari kiamat. Ada beberapa tahapan peristiwa setelah terjadinya kiamat atau hari akhir. Yang pertama, disebut Yaumul Barzah, atau yang dikenal dengan alam kubur, ialah merupakan pintu gerbang menuju akhirat. Yang kedua, Yaumul Bas ialah merupakan hari dibangkitkannya semua manusia dari alam kubur. Yang ketiga,
Yaumul Mahsyar adalah masa atau hari dikumpulkannya seluruh manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya. Yang keempat, Yaumul Hisab adalah hari perhitungan amal perbuatan manusia selama menjalani hidup di dunia. Yang kelima, Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya amal perbuatan manusia ketika di dunia. Dan yang keenam, Yaumul Jaza adalah merupakan hari dibalasnya amal perbuatan manusia. Kemudian akan ditentukan proses selanjutnya penentuan antara masuk surga atau masuk neraka, sesuai dengan amal perbuatannya ketika di dunia. Apa itu surga? Surga adalah tempat yang penuh dengan berbagai kenikmatan yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surah Yasin ayat 55-58. Kemudian apa itu neraka? Neraka adalah tempat yang penuh dengan berbagai siksaan. Neraka merupakan balasan bagi orang yang banyak melakukan perbuatan dosa dan melupakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan di neraka merupakan kehidupan yang tidak nyaman, resah, gelisah, dan diliputi kesusahan. Para penghuninya diberi minuman yang mendidih dan makanan dari pohon berduri. Selanjutnya, setelah mempelajari materi tentang iman kepada hari akhir, semoga semakin memperkuat keyakinan kita dengan mawas diri sebagai hikmah dari iman kepada hari akhir. Bahwa sesungguhnya perbuatan kita di dunia merupakan bekal untuk kehidupan kita di akhirat. Maka, tanamkan sifat optimis dalam menjalani kehidupan di dunia ini dan untuk menyongsong kehidupan yang hakiki dan abadi kelak di akhirat kelak, tumbuhkan sifat ikhlas dalam beramal, istiqomah dalam pendirian, dan khusyuk dalam beribadah. Selain itu perbanyaklah melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tanamkan keteguhan untuk selalu berada dalam kebenaran dimanapun kita berada sehingga tidak mudah tergoda oleh tipu daya yang menyesatkan. Sebagai ikhtisar, kesimpulan dari materi beriman kepada hari akhir yang kita telah pelajari, yang pertama, ialah hari akhir itu pasti terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa kiamat sugra atau disebut kiamat kecil, merupakan peristiwa berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia ini seperti kematian, kecelakaan, dan bencana. Sedangkan kiamat kubra atau disebut kiamat besar, yaitu terjadinya kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Yang ketiga, sebelum menuju akhirat, manusia harus menempuh rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat, yaitu alam barzah atau disebut yaumul barzah, yaumul bas, yaumul mahsyar, yaumul isab, yaumul mizan, yaumul jaza, serta surga dan neraka. Terakhir, upaya yang bisa dilakukan sebagai bentuk perilaku iman kepada hari akhir adalah dengan menyadari bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Adapun meyakini dan mempercayai adanya surga dan neraka, buat lebih bersemangat dan disiplin dalam beribadah, ikhlas dalam beramal soleh, lebih berhati-hati dalam berbuat sesuatu, memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi pembelajaran tentang beriman kepada hari akhir yang sudah kita pelajari hari ini. Saya, Irwan Kusniawan, mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.